wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrianti dengan NIM 220407501011. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester evaluasi pembelajaran. Kalau nomor 1 yaitu apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi? Berikan contohnya. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik. Tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang memberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Contoh pada pengukuran yaitu seorang peneliti mengukur tingkat kecerdasan siswa dengan menggunakan tes IQ. Penilaian contohnya seperti seorang supervisor menilai kinerja karyawan berdasarkan standar kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan. Tes contohnya yaitu seorang pelamar pekerjaan mengikuti tes psikometri sebagai bagian dari proses seleksi perusahaan. Evaluasi contohnya yaitu seorang manajer mengevaluasi kinerja tim proyek berdasarkan pencapaian tujuan dan kualitas hasil kerja. Soal yang kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Prinsip dasar evaluasi yang pertama yaitu kontinu. Prinsip dasar evaluasi kontinu mengacu pada pendekatan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi, guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak. Yang ketiga, komprehensif. Komprehensif merujuk pada pendekatan evaluasi yang mencakup berbagai aspek dari pembelajaran dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, adil dan objektif adalah landasan penting dalam melakukan evaluasi yang akurat dan berkeadilan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu praktis, mengandung arti mudah dipahami dan digunakan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi wajib dilaksanakan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Jenis evaluasi ini dilaksanakan setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk satu semester dan kawasan bahasanya sama dengan kawasan bahan yang terkandung di dalam satuan program semester. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Jenis evaluasi formatif dan sumatif terutama menjadi tanggung jawab guru atau guru bidang studi. Evaluasi penempatan dan diagnostik lebih merupakan tanggung jawab petugas bimbingan penyuluhan. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Jenis evaluasi formatif dan sumatif terutama menjadi tanggung jawab guru atau guru bidang studi. Evaluasi penempatan dan diagnostik lebih merupakan tanggung jawab petugas bimbingan penyuluhan.
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester dengan maksud agar segera dapat mengetahui kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Jadi, guru baru dapat melakukan evaluasi sumatif apabila guru yang bersangkutan selesai mengajarkan seluruh pokok bahasan atau unit pengajaran yang merupakan porsi dari semester yang bersangkutan. Oleh karena itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa selama satu semester. Soal yang kelima yaitu jelaskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut dengan tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem belajar itu sendiri. Soal yang keenam yaitu jelaskan sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah aspek-aspek yang terkandung dalam kegiatan pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua unsur dinamis pembelajaran. Dapat disebut juga dengan sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar disebut unsur dinamis pembelajaran karena setiap perubahan yang terjadi pada salah satu sumber belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa. Yang keempat, kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis pada buku. Soal nomor 7 yaitu jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Bagi pendidik yaitu untuk mengukur kemajuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa, memberikan umpan balik. Sedangkan bagi siswa yaitu mengukur pemahaman dan kemampuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan motivasi, mendorong refleksi dan pembelajaran mandiri. Soal nomor 8 yaitu jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Klasifikasi evaluasi pendidikan berdasarkan fungsinya harus memenuhi beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama psikologi untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan, yang kedua didaktik untuk motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, metode pengajaran, dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Ketiga, administratif untuk pengisian buku rapor, menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan kenaikan kelas. Soal nomor 9 yaitu jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran, berikan contohnya. Yang pertama, membuat perencanaan evaluasi, yaitu menyusun kisi-kisi dan uji coba. Contoh, seorang guru matematika menyusun kisi-kisi ujian akhir semester yang mencakup berbagai topik seperti pecahan, geometri, dan aljabar dengan bobot nilai yang sesuai untuk masing-masing topik. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Artinya, bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi baik melalui tes tertulis, lisan maupun perbuatan, maupun melalui non-tes. Contohnya, seorang guru melaksanakan ujian akhir semester di mana siswa diminta untuk menjawab soal-soal tertulis tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, pengolahan data. Setelah semua data kita kumpulkan, baik data itu dari kita langsung yang mengadakan kegiatan evaluasi maupun dari orang lain yang mengevaluasi orang yang kita maksud, data tersebut harus diolah dengan tujuan berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada peserta didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Contoh, seorang guru mengumpulkan dan memeriksa semua lembar jawaban siswa, kemudian menghitung nilai masing-masing siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, penafsiran hasil evaluasi. Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi
harus didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut norma. Contoh, setelah menghitung nilai siswa, seorang guru membandingkan hasilnya dengan standar penilaian yang telah ditetapkan untuk menentukan seberapa baik pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kelima yaitu laporan. Semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti pimpinan atau kepala sekolah, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri. Contoh, seorang guru menyiapkan laporan hasil ujian akhir semester untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa serta memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka dalam ujian tersebut. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan apa itu tes dan non-tes dan berikan contohnya. Tes merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan, dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Contoh, bentuk soal pilihan ganda dan bentuk soal uraian. Non-tes adalah metode evaluasi yang tidak bergantung pada pertanyaan atau tugas tertulis, tetapi melibatkan bentuk evaluasi lain, contohnya seperti observasi, wawancara, dan kuesioner.